Jika Lin Nan tidak berada di menara budidaya dan Anda tidak mengganggu pencerahannya, saya tidak akan memenjarakan Anda sekarang. Anda benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Tuan, saya mengabaikan Anda terakhir kali. Apakah menurut Anda kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Atau, kamu dari siapa kamu menerima manfaat besar? Belum lagi Lin Nan adalah murid langsung guruku, dia adalah siswa biasa di Universitas Jinghua. Jika kamu mendapat pencerahan, kamu harusnya terkutuk. King Yu berkata dengan bangga. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa dia berada dalam batas tertentu. Kalimat ini tidak hanya berbicara tentang sesepuh yang dipenjara olehnya, tapi juga peringatan bagi semua orang. Siapapun yang mengganggu pencerahan Lin Nan saat ini sedang mencari kematian. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Nan, yang tenggelam dalam pencerahan, pada saat ini, pikirannya selaras dengan langit dan bumi. Di luar menara budidaya, puluhan atau ratusan mil jauhnya, angin dan rumput bergerak, ulat sutera musim semi berada keluar dari kepompongnya, semut keluar dari lubangnya, dan seterusnya. Gerakan dan keheningan jelas dalam persepsinya. Saat ini, dia tampak seperti dewa yang mengendalikan dunia. Bagaimana adegan di mana Zhou Kuan, yang mencoba mengganggu pencerahannya, ditekan oleh King Yu, bisa lolos dari persepsi Lin Nan. Guk-guk tua dari Mara Gobi ini. Jika dia tidak tenggelam dalam pencerahan yang langka, Lin Nan akan memiliki keinginan untuk menghajar guk-guk tua ini. Tentu saja, premisnya adalah dia memiliki kekuatan. Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu ketika Anda mati rasa? Untungnya, King Yu mengambil tindakan dan dengan kasar menekannya. Bahkan Lin Nan, yang tenggelam dalam pencerahan, merasa sangat bahagia. Tiba-tiba, dia merasa kakak perempuan senior ini tampak sedikit lebih cantik, benarkah? Kabur, setengah berpikir. Sebagian besar pikiran Lin Nan tenggelam dalam perasaan menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat ini, prinsip-prinsip yang tak ada habisnya, meskipun sebagian besar Lin Nan tidak dapat memahaminya sama sekali, jelas muncul dalam persepsinya. Rasanya seperti membuka jendela dan mengintip ke jendela surga. Cerah. Pikiran Lin Nan dengan jelas merasakan bahwa setelah energi spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya, selain melemahkan tubuh fisik dan diserap oleh sel fisik, lebih banyak lagi yang diserap oleh Istana Abadi Qian Kun dalam pikirannya. Kebahagiaan. Namun saya hanya bisa tidak senang dengan berbagai hal untuk meremehkan gejolak emosi seperti ini. Ini adalah pencerahan yang langka. Bagaimana hal itu bisa terganggu karena gejolak pikiran? Ledakan. Apa? Lin Nan hampir kehilangan akal sehatnya dan melompat keluar dari kondisi pencerahan. Bahkan dia tidak menyangka ketika manik-manik di Istana Abadi Qian Kun menyala sepenuhnya, pikirannya akan meledak lagi dengan ledakan. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa penghalang misterius langsung ditenggelamkan oleh energi sejati yang agung dan murni di dantiannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi 4 helai, digulung, dan dituangkan ke lengan dan kakinya. Perasaan berkuasa melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat ini, Lin Nan merasa tinjunya bisa meruntuhkan gunung dan kakinya bisa menghancurkan lautan. Alam 4 ekstrim. Ketika semuanya bersatu, Lin Nan akhirnya memasuki alam 4 kutub. Pada saat ini, kondisi pencerahan Lin Nan tidak putus meskipun ia enggan menyerah, namun kondisi pencerahan legendaris masih langsung menghilang. Itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan fluktuasi langit dan bumi segera kembali tenang, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. 4 alam ekstrim. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, hampir menangis kegirangan. Akhirnya sampai di sini. Terlebih lagi, ketika saya memiliki sumber daya yang cukup dan sisa obat dalam jumlah besar untuk memberi makan Istana Abadi Qian Kun, saya tidak mengkonsumsinya sama sekali. Saya mendapat pencerahan menerobos. Lin Nan sangat bersemangat dan terharu sehingga dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ini sebuah pencerahan, sungguh luar biasa. Sayangnya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai jika Anda menginginkannya. Menara pelatihan juga penuh energi. Ini sangat kuat. Pencerahan legendaris. Pantas saja sangat sulit didapat. Ini hanyalah alat curang. Sial, jika saya bisa mendapatkan pencerahan kapan saja, mengapa saya membutuhkan sumber daya energi? Ledakan. Lin Nan meninju. Kekuatan pukulan yang melonjak menyebabkan seluruh menara pelatihan bergetar hebat. Ini masih terjadi ketika Lin Nan tidak menyerang keempat dinding dan hanya meledakkannya di depannya. 4 kali, Lin Nan berkata dengan penuh semangat. Saya baru saja dipromosikan, dan hanya dengan menerobos lapisan penghalang, kekuatan absolut saya meningkat sekitar 4 kali lipat. Haha, tanpa menggunakan jarum ilahi Dinghai dan kekuatan jiwa Dao, saya memiliki kekuatan untuk tantang para jenius di akhir level keempat. Jika seni pedang 1000 ilusi digunakan, hehe. Lin Nan tercengang. Kesepian seperti salju. Merasa bahwa orang-orang di luar secara bertahap bubar,
Lin Nan menenangkan kegembiraan batinnya, duduk bersila, dan menyerang saat setrika masih panas, mengkonsolidasikan dan mencerna keuntungan dari pencerahannya dan memasuki alam empat kutub. Hari yang baru. Di pagi hari, matahari terbit bagaikan api. Di arena dakwah silat, mahasiswa baru yang datang pagi-pagi sekali, serta murid senior yang datang untuk guru dakwah hari ini, semuanya membicarakan tentang fluktuasi langit dan bumi yang hampir mempengaruhi seluruh akademi selama ratusan mil terakhir malam. Penyebab gejolak langit dan bumi sudah tersebar. Tanda tanya, Epifani, satu momen pencerahan sebanding dengan 10 tahun kerja keras. Sungguh membuat iri. Itu tidak berlebihan, kan? Berlebihan. Menurut catatan, siapapun yang mencapai pencerahan hampir 100% dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Nan, yang awalnya berada di alam tiga bunga, pasti telah dipromosikan ke alam 4 ekstrim saat ini. Lin Nan sudah berada di puncak alam tiga bunga tingkat ke-9. Dengan bakatnya, adalah mungkin untuk maju ke alam 4 kali lipat kapan saja, kan? 10 tahun kerja keras, Lin Nan mungkin akan menjadi mampu dipromosikan ke alam Chaoyuan. Haha, ini karena kamu cuek. Pencerahan mendadak menelan energi spiritual langit dan bumi, melemahkan tubuh fisik, dan memahami hukum surga tidak terbatas pada momen pencerahan, apalagi manfaat memahami hukum dari surga, tetapi mereka sangat berkelanjutan. Kuat, melampaui alam, melawan manfaat menyadari hukum surga sungguh tak terukur. Bahkan setelah 10 tahun kerja keras, saya bahkan tidak bisa menjelaskan manfaatnya bagi para praktisi. Tidakkah Anda menyadari nafas hukum surga tadi malam? Banyak manfaatnya, dan tidak bisa dicerna sekaligus. Itu benar, Lin Nan ada di sini. Di tengah rasa iri dan cemburu semua orang, Lin Nan menghadap matahari terbit, berjalan santai dan tidak tergesa-gesa ke arena seni bela diri, dan duduk bersila di kursinya. 1 bulan setelah 100 hari pembangunan yayasan dimulai, Lin Nan tidak pernah absen. Ini jarang terjadi pada prajurit biasa, apalagi monster jenius seperti Lin Nan. Lagi pula, mustahil bagi prajurit manapun untuk menggunakan semua cara dari 100 tetua yang kuat. Ketika banyak dari mereka yang yakin bahwa konten dakwah yang diberitakan tidak sesuai untuk mereka, mereka tidak akan datang begitu saja. Itu hanya membuang-buang waktu. Tapi Lin Nan tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun. Dan setiap kali saya mendengarkannya, saya terpesona. Kecuali pada hari ketika Penatua King Yu datang untuk berkhotbah sedikit terlambat, Lin Nan memasuki tempat itu tepat waktu setiap hari 1/4 jam sebelum kedatangan Penatua yang berkhotbah, dan duduk di kursinya di depan 10 besar. Hari ini tidak terkecuali. Mengenakan jubah putih dan bermandikan hangatnya sinar matahari pagi, dia menjadi fokus perhatian semua orang begitu dia muncul. 4 alam ekstrim. Benar saja, aura Lin Nan telah memasuki alam 4 kutub. Sungguh menakjubkan, saya tidak bisa merasakan kedalamannya sama sekali. Lin Nan tidak sengaja menyembunyikan aura alamnya. Setelah mengalami pencerahan dan memasuki alam 4 kutub, dia tidak perlu lagi menyembunyikan aura alamnya. Hanya saja dia secara alami mengoperasikan teknik kondensasi Qi untuk mencegah kekuatan dan auranya bocor. Ini adalah kondisi dasar bagi seorang pejuang untuk menjaga energi dan semangatnya pada puncaknya. Ini juga merupakan salah satu alasan paling mendasar mengapa semua pejuang berlatih teknik kondensasi Qi. Saudaraku, selamat telah memasuki alam 4 ekstrim. Hehe. Begitu Lin Nan duduk bersila, Lin Xiaoli melompat ke depannya, tidak merasa ada yang salah dengan menjadi sorotan, dan berkata dengan gembira dan kagum. Apa ucapan selamatnya? Lin Nan tersenyum tipis. Kemunculan tiba-tiba Lin Xiaoli sama sekali tidak mengejutkan. Hampir setiap hari, sepupu yang energi seperti burung ini datang kepadanya untuk berbicara, membicarakan urusannya sendiri, bertanya tentang situasi Lin Nan, bergosip, Singkatnya, dia selalu memiliki banyak hal untuk dikatakan. Itu benar. Dibandingkan dengan pencerahan saudaraku, dipromosikan ke alam 4 kutub bukanlah apa-apa. Ambil dan gunakan. Jika habis, mintalah pada saudaramu. Yang mengejutkan Lin Xiaoli adalah Lin Nan benar-benar mengeluarkan tas Qian Kun dan memasukkannya langsung ke tangannya. Melangkah ke alam 4 ekstrim, bahkan tidak ada satupun ramuan atau inti sihir yang dikonsumsi, bahkan ampas obatnya belum digunakan, tetapi itu menghemat banyak uang bagi Lin Nan saat ini. Lin Nan tentu saja harus mengurusnya. Setelah memasuki Akademi Jinghua selama sebulan, dia tahu dengan jelas betapa miskin dan langkanya sumber daya budidaya kerajaan Qianyuan dibandingkan dengan prajurit Kekaisaran Xuantian. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Keluarga telah memberiku banyak sumber daya pelatihan. Pada dasarnya itu sudah cukup. Kamu bisa menggunakannya sendiri. Kamu, saudari Qianxi, dan pria tampan adalah harapan terbesar keluarga. Aku tidak bisa memilikinya. Apa yang tidak diharapkan Lin Nan adalah Lin Xiaoli menolak bahkan tanpa melihat apa yang ada di tas Qian Kun. Oh,
Berapa banyak sumber daya yang diberikan keluarga kepadamu? Lin Nan bertanya. Banyak. Berapa banyak? Biar ku beritahukan padamu dan biarkan aku melihat apakah ada pilih kasih dalam keluarga. Pokoknya, itu sudah cukup, kata Lin Xiaoli, menghindari tatapan Lin Nan. Lin Nan memberinya asrama, dan dia sudah sangat tersentuh. Di mana lagi dia bisa meminta barang-barang Lin Nan? Permintaan sumber daya pelatihan bagi para pejuang, terutama para jenius top seperti Lin Nan, jauh lebih besar daripada miliknya. Dalam pandangan Lin Xiaoli, bahkan jika Lin Nan sekarang makmur di paviliun alkimia, dia tidak bisa mendapatkan terlalu banyak sumber daya. Satu-satunya orang yang benar-benar dapat diandalkan oleh seorang pejuang adalah dirinya sendiri. Jika dia ingin mendapatkan sumber daya yang cukup, dia harus melakukan pengorbanan yang cukup. Hanya saja mereka yang memiliki talenta dan potensi tinggi akan mendapat investasi dari master untuk mengolahnya. Ini semua adalah hutang emosional yang perlu dilunasi. Haha, simpanlah. Ini yang diminta keluarga untuk kuberikan padamu. Lin Nan langsung memasukkan tas Qian Kun ke tangan Lin Xiaoli. Saudaraku, kamu berbohong kepada siapa? Aku tidak bodoh, aku benar-benar tidak bisa memilikinya. Bagaimana Lin Xiaoli bisa mempercayai kebohongan Lin Nan? Jika keluarga ingin memberikan sumber dayanya, mereka akan memberikannya secara langsung. Tidak mungkin Lin Nan, yang telah hilang selama 2 tahun, kembali memberikannya kepadanya. Ambillah seperti yang diperintahkan. Kembalilah ke tempatmu. Lin Nan tiba-tiba melotot dan berkata dengan tegas dengan sisi yang mendominasi. Kakak, Lin Xiaoli ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ketika itu menyentuh mata Lin Nan, dia menelannya kembali. Si kecil begitu ketakutan dengan mata dan ekspresi Lin Nan sehingga dia berani untuk tidak menaatinya. Terima kasih saudara. Lin Xiaoli cemberut dan memasang wajah main-main pada Lin Nan sebelum berbalik dan pergi. Tapi saat dia berbalik, matanya basah. Hatiku terasa hangat. Meski dia masih belum mengetahui apa yang ada di dalam tas Qian Kun, nilai dari tas Qian Kun bukan lagi sesuatu yang bisa dia miliki. Dia adalah jenius nomor 1 di keluarga Lin tahun ini, tetapi sumber daya dan hadiah yang dapat dia terima terbatas. Warisan keluarga Lin terletak di sana, dan dia bukan murid langsung dari keluarga Lin. Bahkan jika dia bisa masuk Akademi Jinghua, sumber daya yang dapat diberikan keluarga Lin kepadanya sesuai aturan tidak akan sama dengan sumber daya dari keluarga Lin. Lin Nan dan lainnya. Sejauh yang dia tahu, penghargaan dan perlakuan yang diberikan keluarga kepadanya sebagai pengecualian adalah yang terbaik di antara semua kandidat di kerajaan Qian Yuan tahun ini. Namun, dibandingkan dengan saudara perempuan yang dia kenal dari semua provinsi besar di Kekaisaran Xuantian, mereka adalah yang terbaik. Berkali-kali lebih buruk. Dan sekarang, karena pembangunan pondasi selama 100 hari, dia perlu menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya yang disediakan keluarganya selama setahun telah habis hanya dalam 1 bulan melakukan tugas akademi, bagaimana dia bisa menghasilkan uang? Poin dengan imbalan sumber daya pelatihan. Demikian pula, bakatnya belum disukai oleh kekuatan besar atau pedagang, jadi tentu saja tidak ada pasokan sumber daya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sakit kepala terbesar yang dia alami akhir-akhir ini, tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya. Aku hanya bisa menerima nasibku. Siapa yang membiarkan dirinya datang dari kerajaan Qian Yuan yang terpencil dan tandus? Dalam situasi ini, meskipun dia tidak akan menunjukkannya di depan saudara perempuan manapun yang baru saja dia temui, jauh di lubuk hatinya mustahil untuk tidak merasa rendah diri. Ingin sekali. Keinginan untuk melatih sumber daya dan keinginan untuk meningkatkan kekuatan dan wilayah dengan cepat adalah karakteristik umum setiap pejuang, tidak terkecuali dia. Tapi sekarang, Lin Nan, yang berada di masa emas budidaya, benar-benar memberikan sumber daya budidayanya, yang merupakan bantuan tepat waktu. Ini adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan mereka mungkin tidak sebaik satu sama lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Lin Nan melihat sosok Lin Xiaoli yang bahagia, pergi dan tersenyum sedikit. Tekanan mental sangat berguna. Kekuatan Soldao, meskipun Lin Nan belum menguasai teknik Soldao yang sebenarnya, namun setelah dipromosikan ke alam 4 ekstrim, tekanan mental yang dapat diaktifkan sesuka hati telah meningkat pesat. Hal ini juga membuat Lin Nan memahami bahwa ranah budidaya jiwa Dao dan ranah prajuritnya sendiri ada secara independen, tetapi keduanya saling memengaruhi dan membatasi. Jika tidak, jika ia dipromosikan ke ranah 4 ekstrim, ranah jiwa Dao tidak akan meningkat, dan seharusnya tidak ada perubahan kan. Misi dimulai. Lin Nan memusatkan pikirannya dan membenamkan dirinya dalam ajaran dan dojo sesepuh yang berkhotbah. Saudara Bai, lihat, anak itu adalah Lin Nan. Dia memang telah dipromosikan ke alam 4 ekstrim. Auranya sangat kuat, tapi di hadapanku, kamu hanyalah orang menyebalkan. Benar, Saudara Bai, kamu memiliki harapan untuk lolos ke kompetisi keberuntungan naga berikutnya.
Ketua siswa tahun kelima, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Berhentilah menyanjungku dan jangan lupa untuk menyetujui syaratku. Jangan khawatir, saya sudah mengerti bahwa Ling Xueyan sama sekali tidak tertarik pada saya. Kali ini, sejak saya menemukan saudara Bai, saya secara alami memilih untuk menyerah sepenuhnya. Selain itu, meskipun saya bersaing, saya tidak dapat bersaing dengan kamu, saudara Bai. Itu kebenaran yang bagus. Tapi, nanti, setelah aku merawat hewan peliharaan rohaninya, aku juga ingin memberi pelajaran pada pria sombong ini. Kakakku berani menyinggung perasaannya. Aku lelah sekali hidup. Otang pembawa sial. Saya mendapat pencerahan. Sungguh keren. Ah, kepala siswa tahun pertama baru-baru ini menjadi fokus seluruh Akademi Jinghua. Ini, oke, tapi kakak Bai harus melampiaskan amarahnya padaku. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dua sosok muncul diam-diam di belakang arena seni bela diri, menatap Lin Nan yang duduk bersila di depan mereka, berkomunikasi secara diam-diam. Salah satunya adalah Du Guming. Terakhir kali dia ingin menyiksa Lin Nan, tapi Meng Beihe malah menikam wajahnya. Alih-alih menyiksa, Lin Nan malah pergi dengan rasa malu. Hari ini, dia mengundang cukup banyak orang berkuasa. Bai Meng, kepala siswa kelas 5, murid tidak langsung dari keluarga Bai, dan sepupu Bai Feifei. Dengan bakat dan potensinya yang kuat, perlakuan yang dia terima di keluarga Bai lebih baik daripada banyak orang jenius. Karakternya yang arogan dan mendominasi lazim di antara seluruh siswa kelas 5 Akademi Jinghua ke bawah. Hal terpenting adalah dia juga salah satu pelamar Ling Xueyan yang paling kuat. Apakah kamu Lin Nan? Lin Nan, 2 jam kemudian, tepat ketika khotbah berakhir, tepat ketika Lin Nan berdiri, sedikit bersemangat, dan bergegas ke paviliun pemurnian senjata, dua suara keluar hampir bersamaan. Salah satunya adalah suara manis dan ramah dari seorang gadis berusia 28 tahun, dan yang lainnya adalah suara dingin, dan provokatif yang memanggil namanya. Lin Nan sedikit terkejut. Du Guming, apa yang akan kamu lakukan? Sebelum Lin Nan bisa berkata apa-apa, gadis cantik yang sedang berbicara dengan Lin Nan memandang sosok lain bernama Lin Nan dengan sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Nada dan sikapnya penuh perhatian pada Lin Nan. Du Guming jelas terkejut. Tanpa diduga, gadis itu tiba-tiba muncul, dan dia juga mencari Lin Nan. Lin Nan bahkan lebih terkejut lagi, dia bahkan tidak mengenali gadis cantik dengan aura yang kuat ini. Mungkinkah kakakku terlalu tampan, terlalu kuat, dan terlalu hebat untuk menarik perhatian pelamar cantik? Lin Nan berpikir dengan bangga, menyentuh dagunya, dan tidak berbicara secara langsung. Sebaliknya, dia tidak peduli sama sekali tentang Du Guming, yang jelas-jelas akan menimbulkan masalah. Sue Feiye, ini antara kita dan anak ini. Apakah kamu ingin ikut campur? Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari kerumunan dan berdiri tepat di samping Du Guming. Dia menatap gadis cantik itu dengan arogan dan berkata dengan arogan. Gadis cantik bernama Sue Feiye tiba-tiba mengerutkan kening. Meskipun dia tidak takut pada Du Guming, dia masih sedikit malu. Siapa yang mengira dewa wabah ini akan muncul? Bai Meng, Sue Feiye, semua orang gempar, dan para prajurit yang hendak pergi tiba-tiba berkumpul, dan beberapa bahkan berseru dengan semangat. Gadis cantik yang berbicara untuk membela Lin Nan juga tidak sederhana. Dia adalah salah satu dari 100 murid elit di kelas 5. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Du Guming dan Bai Meng murid dari kepala penyuling senjata, Master O. Yang termuda dan paling terkenal, dia pasti akan menjadi ahli pemurnian senjata terbaik di Kekaisaran Xuantian di masa depan. Hampir seketika, semua orang menebak apa yang sedang terjadi. Lin Nan, yang sedikit bingung, juga menebak dari komentar semua orang bahwa Sue Feiye datang menjemputnya dari paviliun pemurnian senjata. Perawatannya sepertinya cukup bagus. Ada Chen Wei di paviliun alkimia yang seperti seorang gadis di sebelah. Paviliun pemurnian senjata sebenarnya mengatur sedikit keindahan yang akan datang. Apakah ada ide luar biasa? Du Guming dan Bai Meng, kepala siswa kelas 5 yang arogan dan mendominasi, jelas sedang mencari masalah untuknya. Lin Nan hanya bisa tertawa. Sial, jika aku tidak memamerkan kekuatanku, apakah aku benar-benar menganggap diriku kucing yang sakit? Tuanku sedang menunggu Lin Nan, Bai Meng dan Du Guming, apa yang kamu inginkan? Peraturan baru tidak menetapkan bahwa jika Tuan O sedang menunggu anak ini, aku tidak bisa melecehkannya. Demi kamu masih sedikit cantik, aku bisa menyingkir tanpa mengenalmu, kalau tidak aku bahkan tidak akan bisa menyiksamu. Mari kita bersihkan bersama-sama. Bai Meng melambaikan tangannya dan berkata dengan arogan. Du Guming tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba merasa bahwa mengundang Bai Meng untuk datang sangatlah bijaksana dan kuat. Bagus sekali hanyalah satu kata. Kepribadian yang mendominasi dan sombong sungguh melegakan. Sue Feiye sangat marah hingga dia terlihat malu,
Tapi bagaimana dia bisa menandingi Bai Meng, pria yang mendominasi seperti Raja Ibel? Lin Nan, kamu baru saja melangkah ke alam 4 ekstrim. Kamu seharusnya membutuhkan pertarungan, kan? Bagaimana kalau aku membantumu? Jangan khawatir, aku akan menekan wilayahku ke tahap awal alam 4 ekstrim. Bagaimana? Du Guming menolak dan langsung berkata. Dia berkata dengan keinginan untuk melecehkan Lin Nan. Terakhir kali dia dihadang oleh pendekar pedang gila Meng Beihe, dia benar-benar tidak punya pilihan. Namun kali ini, dia memilih kompromi total dan mengundang ketua siswa, Bai Meng, di level yang sama yang tidak pernah menganggap Lin Nan sebagai pesaing untuk datang membantu. Dengan bantuan Bai Meng, meskipun Meng Beihe mengambil tindakan lagi, dia tidak dapat menghentikannya. Dia tidak lagi mengkhawatirkan hewan peliharaan spiritual Lin Nan. Namun, sopan terlebih dahulu, lalu serang tidak diragukan lagi yang terbaik adalah memprovokasi Lin Nan untuk bertarung langsung dengannya. Bagaimanapun, hewan peliharaan spiritual kecil yang lucu dari Lin Nan benar-benar mesum dan monster pertarungan. Ular berkepala dua bermahkota emas itu tidak hanya tidak mampu melakukan apapun pada lawannya, tapi juga terluka parah. Jika tidak, menurut hukum Kekaisaran Suantian saat ini, dia bisa langsung melecehkan Lin Nan. Mengapa dia membutuhkan tantangan formal dan menggunakan provokasi untuk memprovokasi pihak lain agar melawannya secara pribadi? Oke, yang mengejutkan semua orang, bahkan Du Guming sedikit terkejut karena Lin Nan mengatakannya dengan begitu sederhana dan rapi. Saya sedang berbicara tentang tidak menggunakan hewan peliharaan spiritual. Du Guming meragukan karakter Lin Nan. Tentu saja, dan kamu tidak perlu menekan dunia. Lin Nan berkata sambil tersenyum tipis. Pada titik ini, dia berhenti dan menatap Bai Meng juga, siapa orang menyebalkan ini. Nak, kamulah yang bisa melecehkanku. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu benar-benar mengira aku kucing yang sakit. Ayo pergi bersama. Lin Nan tiba-tiba menjadi lebih sombong, dan mendominasi dibandingkan Bai Meng, yang membuat Bai Meng dan semua orang yang hadir melebarkan mata karena terkejut. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tidak perlu hewan peliharaan spiritual, tidak perlu menekan dunia, mengapa tidak pergi bersama? Baru saja memasuki alam 4 ekstrim, apakah menurutnya ia bisa mengalahkan Du Guming yang berada di alam 4 ekstrim akhir dan Bai Meng yang lebih kuat dari Du Guming? Atau dua bersama-sama? Apakah ini mungkin? Mengatakan bahwa Bai Meng menyembunyikan auranya saat ini, Lin Nan salah mengira bahwa dia adalah pengikut Du Guming. Namun, Bai Meng yang arogan dan mendominasi tidak menyembunyikan auranya sama sekali sekilas tentang Ming. Lin Nan tentu saja tidak merasa salah. Tapi dia sebenarnya mengatakan ini. Ini benar-benar penghinaan. Namun, untuk beberapa alasan, pada saat ini, Sue Feiye, yang berdiri di samping Lin Nan dan ingin melindungi Lin Nan, dan Lin Xiaoli, yang sudah lari ke Lin Nan, dapat merasakan sesuatu dari tubuh Lin Nan yang membuat mereka merasa nyaman. Kekuatan kepercayaan diri dan ketenangan mutlak, membuat mereka samar-samar merasa bahwa pemuda yang terus-menerus mengejutkan seluruh Akademi Jinghua ini mungkin dapat mematahkan persepsi semua orang lagi. Terutama Lin Xiaoli, wajah kecilnya memerah karena kegembiraan dalam sekejap, dan dia tampak seperti dia takut dunia tidak dalam kekacauan, Lin Nan tidak akan menunjukkannya. Dia menantikan penampilan Lin Nan lebih dari siapapun. Terakhir kali Du Guming mendapat masalah, dia mengkhawatirkan Lin Nan, tetapi setelah itu, satu-satunya perasaannya adalah bahwa kakaknya tidak terduga. Pada saat ini, aura di tubuh Lin Nan memberinya perasaan. Sama seperti legenda Qianyuan di masa lalu, Lin Nan ingin benar-benar meledak. Tahun itu, Lin Nan, dengan kekuatannya di tahap awal alam tiga bunga, menyapu peringkat Qianyuan meskipun semua orang tidak optimis tentang hal itu, dan sendirian memenangkan tempat pertama untuk keluarga Lin. Betapa agung dan bangganya hal itu. Hahaha, bagus sekali. Wajah Du Guming menjadi sangat jelek. Meskipun ini adalah hasil yang paling dia inginkan, kata-kata Lin Nan hanyalah penghinaan baginya dan Bai Meng, dan kemarahannya langsung tersulut sejak jika demikian, saya tidak akan menekan Anda, saya ingin melihat seberapa kuat Anda jika Anda disukai oleh dekan. Du Guming, tinggalkan aku sendiri. Tiba-tiba, sebelum giliran Du Guming yang marah, Bai Meng mengambil satu langkah ke depan dan mendorong Du Guming ke samping dengan lambaian tangannya. Brengsek, wah, apa kamu lebih sombong dariku? Tahukah kamu siapa aku? Bai Meng, tahukah kamu kenapa aku ada di sini? Sekarang berlutut dan bersujud 3 kali untukku. Aku bisa dengan cepat menyiksa orang yang setengah lumpuh, jika tidak, hehehe. Saya akan memberi tahu Anda apa itu 18 penyiksaan Suantian. Ledakan, aura ledakan meledak dengan tidak hati-hati setelah kata-kata arogan Bai Meng. Pada tahap akhir dari alam 4 ekstrim, setidaknya 8 tingkat paksaan yang menakutkan menyebar secara langsung, menakuti para pejuang di sekitarnya. Sangat kuat, layak menjadi siswa terbaik di kelas 5.
Satu gerakan bisa membasmiku. Aku juga berada di tahap tengah alam 4 ekstrim. Sangat sulit untuk membandingkan orang satu sama lain. Dikatakan bahwa Bai Meng berharap bisa bersaing dengan orang-orang galak di kelas 6 itu untuk lolos ke kompetisi keberuntungan naga. Arsipnya ada di sini. Tidak mungkin, kan? Hegemoni keberuntungan naga adalah orang mesum dari alam Zhongchao Yuan kelas 6. Masih 1,5 tahun lagi. Sekarang sudah pasti tidak mungkin. Aura putih dan menakutkan menyebabkan perbincangan hangat di kalangan mahasiswa senior dan mahasiswa baru. Pada saat ini, semua orang berkeringat untuk Lin Nan. Bahkan Sue Feiye dan Lin Xiaoli, yang sangat percaya diri pada Lin Nan, menjadi khawatir karena pengaruh aura Lin Nan. Nafas itu sungguh menakutkan. Du Guming sangat marah hingga dia menatapnya. Dia ingin membasmi Lin Nan dengan tangannya sendiri untuk meredakan amarahnya, tapi Bai Meng, pria yang membuatnya merasa sangat bahagia barusan, sama sekali mengabaikan perjanjian sebelumnya dan secara langsung dan agresif, mengambil kesempatannya untuk mengambil tindakan. Apa yang bisa dia lakukan? Aura Bai Meng adalah sesuatu yang tidak bisa dia tandingi sama sekali. Orang yang selalu melanggar hukum dan mendominasi ini, jika dia bernalar dengannya saat ini, saya khawatir dia akan disiksa bersama dengan Lin Nan. Tinju adalah kebenaran. Kakak, Lin Nan, tunggu, aku akan bertanya pada guru. Lin Xiaoli mulai ketakutan dan khawatir. Sue Feiye langsung memindahkan bala bantuan. Jangan khawatir, kakak senior Sue, kan? Mengapa kamu menanyakan masalah sepele seperti itu kepada guru? Mundur. Ledakan. Lin Nan menghentikan Sue Feiye, dan tiba-tiba melepaskan energi untuk mendorong Lin Xiaoli dan Sue Feiye pada jarak tertentu. Segera, aura seluruh orang meledak seperti gunung berapi yang meletus. Ah! Banyak orang berseru kaget. Seperti gunung atau laut, aura agung dan menakutkan melonjak hampir seketika, setara dengan aura Bai Meng, tanpa perbedaan. Apa konsep ini? Semua orang terkejut, meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Nan baru saja memasuki alam 4 ekstrim, sedangkan Bai Meng adalah siswa tahun kelima terbaik dan jenius terbaik di akhir alam 4 ekstrim. Bisa, aura Lin Nan tidak lebih lemah dari aura Bai Meng. 18 penyiksaan Xuan Tian. Menarik, saya ingin melihat siapa yang berlutut. Sekali lagi, sebaiknya Anda melakukannya bersama-sama, saya terlalu malas untuk membuang energi saya. Hahaha, Epiphany, yang legendaris memang kuat. Aku baru saja melangkah ke alam 4 ekstrim, dan auraku bisa begitu kuat. Sayangnya, ketika kamu bertemu denganku, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat kamu. Tidak seseorang berani bersikap sombong padaku. Meskipun Bai Meng dikejutkan oleh aura Lin Nan, dia tidak takut sama sekali. Kekuatan Lin Nan membuatnya sedikit bersemangat, dan semangat juangnya menjadi tinggi. Seluruh auranya tiba-tiba melonjak lagi. Integrasi dan melonjaknya niat. Hanya ketika lawan yang layak untuk diperjuangkan muncul barulah semangat juang akan terstimulasi. Dentang, Lin Nan berhenti berbicara, ekspresinya tenang dan sombong. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya, dan semangat juangnya yang ganas menyebar dengan liar. Itu masih pedang berkarat terhunus yang membutakan semua orang, tampaknya sengaja untuk menarik perhatian. Di bawah kegembiraan semangat juang Lin Nan, itu membuat pedang terdengar jelas. Masih perlahan mengangkat ujung pedangnya, itu menunjuk ke jarak antara Bai Meng dan Du Guming. Nafasnya, saat ini, benar-benar terkunci pada Bai Meng dan Du Guming. Energi pedang yang tak tertandingi menyembur keluar dari ujung pedangnya. Cahaya pedang itu panjangnya beberapa kaki dan masih semakin kuat. Arogan, kamu hanya mencari kematian. Otang pembawa sial. Baik Du Guming dan Bai Meng benar-benar marah dengan kesombongan Lin Nan. Jika sebelumnya tidak apa-apa untuk hanya berbicara omong kosong, sekarang aura Lin Nan langsung menargetkan mereka berdua. Belum lagi siswa kelas 5 Bai Meng, bahkan murid inti Du Guming tidak tahan menanggungnya. Penghinaan, penghinaan, bum-bum. Di bawah aura Lin Nan, Du Guming dan Bai Meng sangat marah. Jika dia tidak memukul Lin Nan hingga jatuh ke tanah dengan kekuatan besar dan berlutut memohon belas kasihan, dan menyiksanya sampai dia setengah mati dan setengah lumpuh, dia tidak akan bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Apalagi Bai Meng yang selalu mendominasi, siapa yang berani sombong di hadapannya. Tapi hari ini, Lin Nan, kepala siswa kelas 1, begitu sombong, mendominasi, dan tidak layak. Telapak tangan gelombang mengamuk. Tinju bintang patah. Du Guming menggunakan skill terkuatnya, Raging Wave Palm, dan secara langsung mengaktifkan aura garis keturunan kuno tanpa syarat. Dia hanya punya satu ide, dan itu adalah menggunakan kecepatan tercepat dan kekuatan terkuat untuk menjatuhkan Lin Nan dan menghancurkannya di bawah kakinya. Kekuatan telapak tangan yang keras, kuat, dan besar seperti gelombang yang mengamuk, satu demi satu, ditumpangkan, menghantam Lin Nan, disertai dengan kekuatan garis keturunan kuno yang menakutkan, yang sangat menakutkan.
Belum lagi Bai Meng yang lebih kuat, ketika tinju bintang hancur keluar, ruang seolah terkoyak, sebuah misteri yang menakutkan, seolah-olah semua orang melihat pemandangan gunung runtuh dan bumi hancur, serta langit dan bumi hancur. Cahaya tinjunya tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Kuat, meskipun Bai Meng belum mencoba yang terbaik, pukulan ini benar-benar melampaui Du Guming dalam hal kekuatan dan makna yang mendalam. Saat ini, semua orang tercengang. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Banyak gadis yang telah menjadi penggemar Lin Nan berteriak dan menutup mata mereka. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lin Nan tidak mati, dia akan hancur total oleh satu gerakan dari dua tuan. Kakak, Lin Xiaoli bahkan berteriak. Semburan kekuatan simultan dari Bai Meng dan Du Guming, terutama Bai Meng, secara langsung menghancurkan kekaguman dan kepercayaan butanya pada Lin Nan. Alasan dengan jelas memberitahunya bahwa saudaranya Lin Nan, yang baru saja memasuki alam 4 ekstrim, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak dapat mengatasi serangan gabungan yang kejam dan marah dari kedua tuan tersebut. Mata Sue Feiye membelalak, tak berdaya. Kekuatannya terletak pada bakatnya dalam memurnikan senjata. Meskipun dia telah masuk dalam peringkat 100 murid elit kelas 5 dalam seni bela diri, dia tidak dapat dibandingkan dengan Bai Meng dan Du Guming. Saat ini, dia tidak bisa terlibat sama sekali, satu-satunya perasaannya adalah bagaimana adik junior yang disukai guru ini bisa begitu gila? Tahukah kamu akibat memprovokasi mereka berdua dengan begitu arogan? Ini benar-benar membuat mereka berdua marah. Meskipun mereka tahu ada batasan hukum, mereka tidak menutup kemungkinan Lin Nan terbasmi dalam kemarahan. Mendengus. Pada saat ini, dengusan dingin Lin Nan tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan kekuatan mendominasi yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Nan. Pada saat yang sama, di bawah tatapan ngeri semua orang, Lin Nan mengambil langkah maju, tidak mundur tetapi maju. Seluruh orang itu mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi pada saat yang sama, seperti matahari yang terbakar. Pedang itu ada di depannya, dan dia mengikuti pedang itu masuk. Pria dan pedang itu bergabung menjadi satu, membasmi ke arah Du Guming. Energi sejati Lin Nan yang panas dan keras namun sangat kental seperti aura pelindung tubuh, menunggangi angin dan ombak, dengan sikap tak kenal takut dan sombong, sekuat bambu yang patah, dan dengan gemuruh menerobos telapak tangan yang berat. Kekuatan telapak tangan gelombang mengamuk Du Guming. Masuk. Semua orang tercengang, tertegun dan tidak bisa berkata-kata, tidak ada yang menyangka Lin Nan akan begitu lugas, begitu kejam, begitu kejam. Mungkinkah ini lebih gila lagi? Gila dan mendominasi, ayamnya meledak ke langit. Apa itu kesombongan? Apa yang mendominasi? Apa itu ketangguhan? Gadis yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada saat ini, dan hati mereka bergetar hebat. Untuk waktu yang lama, sejak Lin Nan terlihat oleh semua orang, bahkan dalam pertempuran dengan Hua Tianchen, Lin Nan telah memberi orang kesan menghindari hal-hal penting dan memanfaatkan cahaya, atau dengan kata lain, bebas dan anggun, mengejutkan tetapi tidak dapat diprediksi. Tidak ada cara untuk mengetahui kekuatan aslinya. Saya hanya tahu bahwa keahliannya dalam pamer benar-benar terbaik, dan dia memang mampu untuk pamer. Perasaan itu memang tak terduga, namun kurang memiliki kekuatan yang menggetarkan hati orang. Saya selalu merasa ada yang belum selesai, ada yang kurang. Dan hari ini, pada titik ini, pertama kali, langkah pertama, Lin Nan secara langsung mematahkan pemahaman semua orang tentang dirinya, dan langsung merobek perasaan yang belum selesai dan belum terlampiaskan, berkembang dengan sepenuh hati dan tidak bermoral. Liar, kuat, sombong. Di tengah ledakan energi yang bergemuruh, Lin Nan menutup jarak dengan ganas dan menusukkannya dengan pedang. Energi pedang yang dia hembuskan seperti matahari yang terik. Pada saat ini, dia meledak dengan hebat, dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya, cici menyelimuti Du Guming. Namun harus dikatakan bahwa serangan sengit dan serangan balik Lin Nan sepenuhnya menghindari serangan Bai Meng. Bagaimanapun, posisi terkunci Bai Meng tidak dapat mencakup kekuatan telapak tangan Du Guming. Intrusi yang tampaknya bodoh ini mengungkapkan bakat bertarung Lin Nan yang luar biasa dan tekad yang kuat untuk membasmi. Tentu saja, harus ada prasyarat agar Lin Nan berani melakukan ini, yaitu kemampuan menahan serangan Du Guming. Ini saja menghalangi semua siswa lama dari 4 ekstrim yang hadir. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lewati dengan paksa. Saat ini, Du Guming tidak punya pilihan selain berjuang keras. Du Guming meraung marah dan meledak dengan marah, dia tidak peduli tentang apapun atau apapun. Kemarahan yang berasal dari lubuk hatinya dan ketakutan diserang oleh energi pedang Lin Nan yang menakutkan membuat jiwa dan tubuhnya gemetar dan gaya bertarungnya yang gila benar-benar di luar pemahamannya. Dia memiliki ilusi melawan Meng Beihe, tapi Lin Nan lebih mendominasi daripada Meng Beihe. Lebih kuat. Meskipun jelas tidak sekuat kekuatan absolut Meng Beihe,
ia dapat dengan mudah menerobos serangannya dan mendekatinya. Energi yang terkandung dalam cahaya pedang yang menakutkan juga tidak terlalu kuat, namun membuatnya merasakan ancaman kematian. Itulah rahasia yang tidak dapat dia pahami dan pecahkan. Bum 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 bum. Di tengah ledakan yang mengerikan, pedang berkarat Lin Nan yang liar dan ganas mengeluarkan suara pop yang lembut, mengabaikan penghalang semua energi sejati Du Guming, dan langsung menembus bahu Du Guming. Turun. Lin Nan mencabut pedangnya dengan kilatan cahaya, dan tiba-tiba mengulurkan lengan kirinya. Dalam sekejap, lengannya memanjang satu kaki, sepenuhnya menampilkan rahasia alam empat kutub lingkaran besi, dan dia langsung memenjarakan Du Guming. Didorong ke tanah, dan kemudian dia menginjaknya dan menginjak-injak Du Guming dengan keras. Wajah tampan Lin Nan tampak dingin, sombong dan mendominasi saat ini. Apa menurutmu Meng Beihe menyelamatkanku terakhir kali? Untuk orang sepertimu, aku akan menyiksamu di Sanhua tanpa diskusi apapun. Sombong, sangat sombong. Tetapi pada saat ini, semua orang secara mengejutkan diam, dan sama sekali tidak merasakan betapa sombongnya kata-kata Lin Nan. Bahkan Bai Meng dikejutkan oleh kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan. Untuk sesaat, setelah serangan itu gagal, dia tidak mengambil tindakan lagi. Giliranmu, berlutut. Sekarang kau dan aku berlutut, tampar dirimu 100 kali, dan tampar dirimu 10.000 kali. Aku bisa dengan lembut menidurimu sampai kamu setengah cacat, jika tidak, haha. Lin Nan menginjak Du Guming, yang tidak bisa bergerak seperti guk-guk mati, dan mengangkat pedang berkarat di satu tangan, menunjuk ke arah Bai Meng, dan berkata dengan cara yang lebih arogan, mendominasi, dan arogan daripada Bai Meng. Kesunyian. Pada saat ini, arena seni bela diri ini sunyi senyap. Semua orang dikejutkan oleh keganasan, kekuatan, dan kesombongan Lin Nan. Satu gerakan. Itu hanya satu gerakan. Di bawah serangan simultan dari dua master, Du Guming, murid inti tahun kelima di akhir alam 4 ekstrim yang meledak dengan seluruh kekuatannya, hancur. Kuat. Itu terlalu kuat. Semua orang tidak percaya. Anda tahu, sebulan yang lalu, ketua siswa tahun ketiga, Crazy Blade Meng Beihe, setara dengan Du Guming, tapi Lin Nan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Hah, tapi menurutmu apakah aku tidak berguna seperti Du Guming? Ayolah, aku ingin melihat siapa yang berlutut. Tinju bintang yang menghancurkan, ledakan. Bai Meng dipenuhi dengan semangat juang dan kemarahan. Saat berbicara, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunan kuno yang tidak dia rencanakan untuk diaktifkan sama sekali, dan meninju. Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Bangkit, bang. Lin Nan tampak dingin dan sombong, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan terbang. Du Guming, yang terluka oleh pedang, berlumuran darah, dengan wajah penuh ketakutan dan penghinaan, tetapi tidak bisa bergerak, ditendang oleh Lin Nan, dengan tendangan terbang. Ah! Saat dia terbang, Du Guming akhirnya memiliki kemampuan untuk berteriak. Tapi seluruh tubuh Du Guming tertahan erat oleh energi sejati yang murni dan kuat. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah tendangan Lin Nan pada saat itu benar-benar mengembun menjadi tanda misterius di tubuhnya, senjata tersembunyi, peledakan, dan meninju Bai Meng. Tidak mau. Du Guming berteriak memilukan, ancaman kematian membuatnya sangat ketakutan. Bai Meng juga kaget seketika. Du Guming yang tidak mampu melawan, tidak bisa melawan, dan dipenjara seluruhnya oleh Lin Nan, jika dia benar-benar memukulnya, dia pasti akan langsung dibombardir menjadi terak, dan dia tidak bisa mati lagi. Tanggung jawab siapa itu? Lin Nan akan memiliki sejumlah tanggung jawab, tapi dialah yang benar-benar membasmi Du Guming hingga menjadi abu. Kamu bodoh, kamu hina. Tertawa. Meski Bai Meng tidak mau, dia tetap harus memaksakan diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangannya. Di saat yang sama, dia dengan cepat mengirimkan ledakan energi untuk mendorong Du Guming ke sisi lain setelahnya. Du Guming menyelamatkan nyawanya dan pingsan di tanah. Bai Meng menarik gerakannya dengan paksa, nyaris tidak menahan luka internalnya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi sangat dingin, dengan niat membasmi. Hari ini, aku tidak akan menyiksamu dengan sia-sia, dan aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Kiang, tangisan pedang King Yue tiba-tiba terdengar, dan dengan kilatan cahaya dingin, Bai Meng memegang pedang besar di tangannya yang benar-benar hitam, memancarkan cahaya dingin dan aura dingin. Badan pedangnya tebal, tidak bertepi, dan bilahnya tidak terbuka, seperti embrio pedang mentah, dan lebarnya 2 kali lebih besar dari pedang biasa. Satu-satunya hal yang membuktikan bahwa itu bukanlah embrio pedang melainkan pedang yang sudah jadi adalah tanda bersinar di atasnya yang memancarkan aura misterius dan agung. Pedang yang luar biasa. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Nan diam-diam memuji pedang Bai Meng saat ini. Bai Meng benar-benar menggunakan pedang. Seorang jenius sejati kurang lebih akan menyembunyikan beberapa kartu asnya. Bai Meng,
yang selalu berbicara dengan tinjunya, kini menggunakan pedang. Mungkinkah ini kartu asnya? Itu terbuat dari besi hitam-hitam. Ini pasti pedang tingkat bumi, kan? Bentuknya sangat aneh, tapi cocok dengan ciri-ciri Bai Meng. Bai Meng menghunus pedangnya dari sarungnya, menyebabkan banyak murid senior yang mengenal Bai Meng mulai sibuk berdiskusi. Kaulah orang pertama yang bisa membuatku, Bai Meng, menghunus pedangku. Bai Meng menatap Lin Nan dengan dingin. Pada saat ini, dia telah benar-benar kehilangan perilaku kekerasan dan arogan sebelumnya. Menghadapi Lin Nan, dia hanya memiliki sikap dingin tenang dan dingin. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa kekuatan Lin Nan benar-benar di luar dugaannya. Dia hanya melihat monster jenius dalam hidupnya. Setidaknya, di seluruh kota Suantian, saat ini tidak ada seorang pun di 6 perguruan tinggi besar yang dapat bersaing dengan Lin Nan. Tentu saja, ini mengacu pada premis untuk berada di level yang sama dengan Lin Nan. Jika Bai Meng baru saja melangkah ke alam 4 ekstrim, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Lin Nan. Dia harus serius. Hari ini, karena dia ada di sini dan segalanya telah berkembang hingga saat ini, tidak peduli apa, dia tidak boleh kehilangan harga diri sebagai siswa kelas 5 meskipun dia ditakdirkan untuk dipermalukan, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, reputasi Lin Nan akan terpenuhi. Harus menang. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Kamu adalah orang pertama yang berani bersaing denganku dalam hal pedang. Lin Nan merasakan aura di tubuh Bai Meng, dan semangat juang yang sesungguhnya mulai melonjak, gila. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau kata-kata, aku lebih gila darimu. Hari ini adalah hari di mana saya, Lin Nan, akan benar-benar membangun otoritas saya di Jinghua College. Meskipun Lin Nan sudah menonjol di mata semua orang dan terkenal di Suantian, tidak ada yang tahu bahwa Lin Nan terlalu rendah hati dalam hal kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Dia sangat rendah hati sehingga tidak ada yang berani melompat ke depannya. Tentu saja, alasan paling penting dari wabah hari ini adalah karena Lin Nan benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk pecah sebelumnya. Termasuk pertempuran utama dengan Hua Tianchen, Lin Nan tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti Zhao Dongfeng dan Luo Yang. Dia tidak tertarik sama sekali, dia terlalu lemah. Setelah akhirnya masuk Akademi Jinghua, Du Guming datang dan dirampok oleh Meng Beihe. Dan hari ini, pada hari pertama pencerahan Lin Nan dan memasuki alam 4 ekstrim, Du Guming dan Bai Meng datang ke pintunya untuk memberinya trik. Apalagi pada saat ini, aura Bai Meng yang terpancar membuat Lin Nan benar-benar tersembunyi jauh di dalam tulang. Faktor yang melahap perang seperti orang gila. Menjadi sangat bersemangat. Pada saat ini, dengan kata-kata Lin Nan, semangat juang yang ganas berkembang dalam bentuk energi pedang. Yang mengejutkan adalah di sekitar Lin Nan, energi pedang yang agung tiba-tiba tampak terkondensasi langit. Manusia dan pedang menjadi satu. Banyak prajurit terkejut dan angkat bicara. Ekspresi Bai Meng menjadi lebih serius, pupil matanya menyusut, dan pedang dan manusia menjadi satu. Ini adalah kondisi pikiran mendalam yang sulit dicapai oleh pendekar pedang sejati dan pendekar pedang murni melangkah ke alam 4 ekstrim, benar-benar mencapainya. Aku tidak menyangka bahwa aku masih meremehkanmu. Tapi, tidak ada gunanya. Kesenjangan kekuatan absolut, kamu hanya dapat memperoleh satu hasil. Tertawa, ledakan, Bai Meng tidak ragu-ragu lagi, dan pedang hitam itu tiba-tiba tertusuk dengan keras. Dalam sekejap, terjadi ledakan yang memekakkan telinga seperti guntur dari langit. Aura gemuruh yang menakutkan melonjak dari pedang besar itu. Teknik pedang guntur surgawi. Ya dewa, sangat kuat, Bai Meng benar-benar telah menguasai teknik pedang guntur langit, dan mencapai kondisi seperti itu. Beberapa murid senior yang berpengetahuan luas saling memandang dengan kaget saat Bai Meng mengambil tindakan, dan guntur yang menakutkan meledak. Kuatkah seharusnya kekuatan guntur yang dibawa oleh Xin? Mendengus. Lin Nan mendengus dingin, dan pada saat ini, mata gelapnya tiba-tiba mekar dengan dua lampu kristal, dan dia menghadapinya dengan pedang. Kekuatan absolut. Baru saja melangkah ke alam 4 ekstrim, kekuatan absolut Lin Nan memang sedikit lebih buruk daripada Bai Meng, tetapi hanya sedikit lebih buruk. Dan rahasia ilmu pedang Lin Nan bukanlah tentang menang dengan kekuatan. Hihihi. Dengan rambut hitamnya menari-nari dengan liar dan pakaian putihnya berkibar, Lin Nan menghunus pedangnya, dan 72 sinar cahaya pedang tiba-tiba muncul energi pedang, dengan satu pukulan keras, teknik pedang guntur surgawi Bai Meng, yang jauh lebih kuat dari kekuatan absolut Bai Meng, dengan mudah diselesaikan. Kontrol yang mengerikan. Semua orang tampak santai, tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka ingin mencapai ayunan pedang Lin Nan yang tenang, dia akan memiliki 72 sinar pedang, dan itu akan sepenuhnya di bawah kendalinya, dan dia dapat menggunakan metode pelepasan kekuatan untuk melenyapkannya, itu. Kekuatan pedang petir Bai Meng bukanlah hal yang mustahil sama sekali. Seperti yang diharapkan dari seorang penjinak binatang jenius, dia disukai oleh 5 master hebat.
Kontrol ini saja berada di luar jangkauan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Bai Meng juga terkejut. Dia tidak menyangka ilmu pedang Lin Nan akan mencapai kondisi seperti itu. Kontrol yang menakutkan hanyalah salah satunya. Ayunan pedang mengandung makna mendalam dan ritme alam dewa, yang sama menakutkannya. Bagaimana dia, yang baru saja melangkah ke alam 4 ekstrim, memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Mungkinkah itu disebabkan oleh Epiphany, legendaris yang langka dan langka? Melihat 72 sinar pedang Lin Nan, dengan mudah menetralkan serangannya, dia terus basmi diri, hanya ingin menyiksa Lin Nan hingga Bai Meng yang setengah lumpuh, niat membasmi datang dari lubuk hatinya, pertempuran ini pasti akan menyinggung perasaannya sampai mati. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan sangat menderita di masa depan. Dia merasakan ancaman kuat dari Lin Nan. Hancurkan untukku. Esensi guntur melonjak ke langit, dan awan gelap tiba-tiba muncul, menutupi Bai Meng. Ledakan pedang seperti sungai yang menghancurkan tanggulnya, dan cahaya pedang sama kerasnya dengan guntur, menembus ruang antara dia dan Lin Nan. Boom, basmi menuju Lin Nan. Geng Tian Lei Jian, kondensasi awan gelap, pedang Gang Seng, teknik pedang guntur langit, menghancurkan kekosongan ini adalah rahasia tertinggi dari teknik pedang Tian Lei, dan juga penglihatan, yang hanya bisa lahir setelah teknik pedang selesai, dipraktekkan ke bidang hubungan spiritual. Tampaknya ilusi, tetapi sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan tempur, dan ini sangat kuat dan menakutkan. Ini adalah situasi yang hanya dapat terjadi dengan sihir tingkat surga. Ini pada dasarnya berbeda dari situasi Lin Nan di mana energi sebenarnya terkondensasi seperti bola api. Ada antara kenyataan dan fiksi. Lin Nan mendengus dingin, mengayunkan pedang berkarat itu, dan langsung melewati bayangan, pedang kacang. Ilusi dan ketidakpastian, tanpa hambatan dan tidak terlihat. Sangat halus, senang dan ceroboh. Lin Nan masih menolak untuk mundur tetapi maju. Saat pedang berkarat itu bergetar, dia mengaktifkan teknik pedang Xiao Yao secara ekstrim, semua orang terpesona. Luar biasa, dia riang dan tanpa hambatan seperti penari pedang, tapi dia membawa energi dan kekuatan pedang yang tak tertandingi sedalam laut. Ini jelas hanya ilmu pedang tingkat bumi, tapi pedang manusia menyatu menjadi satu, menyatu dengan dunia, dan dunia, pedang membuat bunga, menjadi simbol dunia ini mendominasi, inti. Kemampuan Lin Nan untuk berlatih ilmu pedang sedemikian rupa memberi kesan bahwa dia telah melampaui ilmu pedang itu sendiri, dan tidak mungkin menggunakan bidang ilmu pedang untuk menentukan kekuatan dan ranahnya saat ini. Pedang bukan lagi pedang, seni bela dirinya adalah subjek abadi. Hanya saja saat ini, ia menggunakan pedangnya untuk menunjukkan pemahaman dan pemahamannya tentang seni bela diri. Tertawa, cici-cici, bum-bum-bum. Cahaya pedang yang tak berujung bertemu, dan ledakan mengerikan terjadi. Cahaya pedang mengamuk dan turbulensi terbang. Ding-ding-ding-ding. Dalam suara padat emas dan besi, kedua sosok itu terbang ke langit dan mendarat di tanah, bergerak berkeliling, kamu datang dan aku pergi. Kamu maju dan aku mundur, untuk sesaat, tidak bisa dibedakan, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Tetapi pada saat ini, yang paling mengejutkan semua orang adalah kekuatan tempur Lin Nan yang luar biasa. Meski hasil pertarungan belum keluar, meski sudah keluar dan Lin Nan kalah, tidak ada yang akan mengira Lin Nan telah kehilangan muka. Bagaimana bisa memalukan bagi ketua siswa tahun pertama yang baru saja memasuki alam 4 ekstrim untuk dapat bersaing dengan Bai Meng, ketua siswa tahun kelima dan master jenius di akhir alam 4 ekstrim. Jenius pertama Xuantian. Samar-samar, semua orang telah menekan 6 karakter besar yang membawa keberuntungan tanpa akhir di kepala Lin Nan. Bantuan dari 5 master besar, terutama master seni bela diri dan Xuantian nomor 1, Yan Bo, sudah cukup untuk menjelaskan semua ini. Hanya saja mereka tidak bisa melihat di mana kekuatan Lin Nan sebelumnya. Tapi sekarang, semua orang tidak tahu di mana kelemahan Lin Nan. Kuat di mana-mana, kekuatan bertarung yang kuat, kekuatan absolut yang kuat pada level yang sama, kontrol yang kuat, dan pemahaman yang kuat, tapi apa yang tidak kuat dari dirinya? Tidak ada yang bisa menemukannya. Ini monster sungguhan. Saat ini, semua orang tidak tahu. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari ketua siswa tahun kelima, kekuatan tempur tersembunyinya tidak kalah bahkan dengan para master di puncak alam 4 ekstrim. Jiangang Pantom ini benar-benar kuat. Selama pertempuran, Lin Nan juga dikejutkan oleh kekuatan tempur Bai Meng yang menakutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelum pertempuran dimulai. Awalnya, menurut pendapatnya, dia bisa mengakhiri pertempuran paling lama dalam 5 menit, dan dia tidak melakukannya, tidak memerlukan trik mematikan. Namun kini sudah berlangsung hampir setengah jam, namun masih sulit dibedakan. Semakin banyak prajurit berkumpul, bahkan para guru dan tetua Universitas Jinghua, serta banyak murid senior, telah tertarik, dan jumlahnya meningkat pesat. Pertarungan panjang tersebut menimbulkan sensasi yang luar biasa.
Bahkan para pejuang yang mengasingkan diri, terutama mereka yang memiliki hubungan tertentu dengan Lin Nan, dipanggil oleh teman-temannya untuk datang. Misalnya, tunangan Lin Nan, Ling Xueyuan. Bisa dikatakan itu adalah kunci pertarungan hari ini. Kemudian dia ditilang oleh teman sekamarnya, Gao Yanan, kepala siswa tahun keempat. Melihat kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan, Ling Xueyan tidak percaya, dan ekspresi wajahnya yang cantik menjadi sangat rumit. Semakin banyak penonton berkumpul. Ketika Bai Meng melihat Ling Xueyan datang, dia benar-benar merasa malu, jadi dia hanya bisa menyerang lebih keras dan lebih ganas, menjadi semakin berani saat dia bertarung. Hari ini, dia ditakdirkan untuk benar-benar malu. Jika dia kalah dari Lin Nan lagi, bagaimana dia masih memiliki wajah untuk bertemu orang lain? Belum lagi mengejar Ling Xueyan. Dan ekspresi Lin Nan menjadi semakin serius. Bakat dan kekuatan bertarung Bai Meng benar-benar melebihi ekspektasinya. Saat Bai Meng menjadi lebih berani dalam bertarung dan menjadi lebih akrab dengan kekuatan pedangnya, keunggulan Bai Meng dalam kekuatan absolut menjadi semakin jelas. Setiap kali pedang bersilangan, Lin Nan dikejutkan oleh kekuatan absolut yang terkandung dalam pedang Black Swan Tian lawan. Mulut harimau sedikit mati rasa. Dia 7 tingkat di belakang Bai Meng, dan kesenjangan dalam kekuatan absolut benar-benar tidak dapat dijembatani. Bagaimanapun, Bai Meng sendiri adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di alam yang sama, yang tidak sebanding dengan murid biasa di tahap akhir alam 4 ekstrim. Hanya saja Lin Nan, yang berada di alam 4 ekstrim tingkat pertama, mampu melakukan ini, sungguh luar biasa. Jika kamu ingin mengalahkannya, kamu harus mematahkan pedangnya terlebih dahulu. Mata Lin Nan bersinar, dan dia segera menemukan kunci Bai Meng menjadi lebih berani saat dia bertarung. Tanda tanya, Jiangang, Gangqi, yang hanya dapat dihasilkan dengan mengembangkan rahasia tingkat surga ke alam hubungan ilahi bukan hanya penghalang pertahanan terkuat, tetapi juga sumber kekuatan seorang pejuang, yang mampu menimbulkan jejak kekuatan surga dan bumi untuk digunakan sendiri. Seiring berjalannya waktu, integrasi Bai Meng dan Jiangang menjadi semakin kuat, dan kekuatan langit dan bumi yang dapat digunakan menjadi semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, Lin Nan pasti akan kalah. Bahkan jika dia memasukkan rahasia, seni pedang 1000 ilusi, ke dalam teknik pedang Xiao Yao, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Hal ini juga membuat Lin Nan memahami bahwa kehendak jiwa Bai Meng jauh lebih kuat daripada wilayahnya sendiri, jika tidak maka tidak mungkin untuk menolak jejak rahasia jiwa yang terkandung dalam seni pedang 1000 ilusi miliknya. Itu saja, Lin Nan tidak ingin membeberkan terlalu banyak. Pengalamannya selama 2 tahun terakhir membuatnya memahami sebuah kebenaran dengan sangat mendalam. Semakin banyak kartu truf, semakin baik. Jangan pernah mengungkapkan kekuatan Anda yang sebenarnya sepenuhnya, jika tidak, ketika kartu truf terakhir Anda diungkapkan oleh orang lain, itu akan menjadi momen kematian Anda. Ini juga alasan mengapa Lin Nan hanya menonjolkan diri setelah memahami konsep keberuntungan. Lagi pula, bakat dan kekuatan yang dia tunjukkan sekarang sudah jauh lebih baik dari semua pesaing, para jenius di level yang sama, dan bahkan para jenius senior. Sudah cukup, mengapa lebih banyak diekspos? Tapi sekarang, kekuatan Bai Meng memaksa Lin Nan mengungkapkan kartu truf. Mati, Bai Meng tiba-tiba menjadi marah seolah dia merasakan potensi krisis yang datang dari Lin Nan. Ledakan, awan gelap menyelimuti pedang, dan gerombolan pedang yang bergemuruh dengan cepat menyusut dalam sekejap, seolah-olah semua energi guntur sepenuhnya dimasukkan ke dalam tubuh Bai Meng, dan kemudian meledak seketika melalui pedang besi hitam-hitam. Cahaya pedang guntur yang menakutkan tiba-tiba menjadi penguasa dunia saat ini. Bum bum bum, kepulan. Meskipun Lin Nan bereaksi dengan cepat dan membuat blok terbaik dalam waktu singkat, bahan peledak Bai Meng, seperti ledakan alam semesta kecil, membuat Lin Nan terbang mundur. Meskipun Lin Nan tidak terlihat seperti layang-layang yang talinya putus, energi pedang petir yang menakutkan merobek jubah Tao Lin Nan hingga berkeping-keping dan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Darah itu keluar dari tubuh Lin Nan. Lin Nan terbang mundur sejauh 10 kaki dan terluka. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Lin Nan tidak panik sama sekali dan mendarat dengan kuat di tanah. Ketika semua orang melihat penampilan Lin Nan dengan jelas pada saat ini, mereka semua berseru kaget dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Tangan Lin Nan yang memegang pedang sedikit bergetar, dan darah dari mulut harimau yang retak itu menetes di sepanjang gagang pedang yang berkarat. Rambut hitamnya masih menari liar tanpa angin. Bagian atas jubah Tao-nya berlubang, berubah menjadi pangkemping dan jatuh, berubah menjadi tubuh bagian atas terbuka, dengan darah menodai dadanya. Tapi saat ini, yang dilihat semua orang bukanlah darah, tapi... Kakak, ketika Lin Xiaoli melihat tubuh bagian atas terbuka Lin Nan, hatinya hancur sesaat. Dia bergumam dan air mata tiba-tiba mengalir tak terkendali seperti mata air. Sakit hati. Dalam 2 tahun sejak dia menghilang, hal buruk apa yang terjadi pada saudara Nan?
Bahkan hati Ling Xueyan bergetar ketika dia melihat tubuh bagian atas Lin Nan yang terbuka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat dan menggigit bibirnya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, apakah pria atau wanita, tua atau muda, yang memandang Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa mata gadis penggemar Lin Nan tiba-tiba menjadi kabur dan berlinang air mata. Mengejutkan, luka yang disebabkan oleh Bai Meng dan darah yang mengalir tidak ada artinya sama sekali. Tubuh Lin Nan dipenuhi bekas luka yang saling bersilangan, yang mengejutkan dan membuat semua orang merasa kedinginan. Pengalaman mengerikan macam apa yang diperlukan untuk menimbulkan bekas luka yang begitu mengejutkan. Bagian depan, dada dan belakang penuh sesak. Setiap bekas luka, dengan energi sejati Lin Nan yang bersirkulasi dan energinya yang kuat pada saat ini, bersinar dengan aura samar tanda Dao. Hanya dengan satu pandangan, para master yang hadir dapat memastikan bahwa orang yang menyakiti Lin Nan pastilah tanda Dao yang hanya dapat dicapai oleh para master di sekitar puncak alam 4 ekstrim akhir. Pantas saja bakat bertarung Lin Nan begitu tinggi. Berapa banyak master yang dia alami dalam hidup dan mati. Mengerikan. Menakutkan memikirkannya. Banyak orang bergidik. Jelas lukanya sudah lama sembuh dan bekas lukanya sudah hilang. Seharusnya sudah lama sekali. Bahkan jika aura tanda Dao Lin Nan tidak mampu menghilangkan dan memahami lukanya, seharusnya ia kehilangan dukungan energinya dan menghilang, kan? Lagi pula, itu jelas tidak dapat mempengaruhi Lin Nan. Tidak sama sekali. Apa yang kamu tahu? Ini karena dia ingin memahami jejak pihak lain dan mengingat aura pihak lain. Lin Nan ini, bisa begitu kejam pada dirinya sendiri. Benar-benar gila, sangat sulit gugup, bagaimana saya bisa menahan siksaan tanda Dao itu siang dan malam. Orang gila, Ling Xueyan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya yang tak bisa dijelaskan dan suasana hatinya yang rumit, dan bergumam. Berdengung. Lin Nan memperhatikan keanehan semua orang, sedikit mengernyit, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bekas luka yang mengejutkan, atau aura tanda Tao, di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Sepertinya hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, sepertinya belum pernah terjadi. Tapi semua orang tahu bahwa itu jelas bukan ilusi, itu pasti pengalaman pribadi Lin Nan. Namun, pada saat ini, bekas luka yang menakutkan hanyalah sisa nafas tanda Dao, yang terkandung di dalamnya, yang disembunyikan oleh Lin Nan. Ini tidak megah, tapi Lin Nan tahu bahwa kali ini dia tidak berhati-hati, atau dia dipaksa untuk diungkap oleh Bai Meng yang kuat. Apa arti dari luka yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh Master Puncak di akhir alam 4 ekstrim? Mengangkat bahu, Lin Nan menyingkirkan pedang berkarat di tangannya. Berdengung. Segera, batang besi gelap tiba-tiba muncul di tangan Lin Nan. Sepertinya itu hanya batang besi biasa. Celepuk. Tapi saat Lin Nan mengeluarkan tongkat hitam itu, Lin Xiaoli tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, dan sosok di antara kerumunan mengeluarkan suara pop dan hampir jatuh ke tanah dari ketakutan. Siapa lagi kalau bukan Ling Yun? Bahkan Ling Xueyan gemetar. Ibel tongkat hitam. Beberapa sosok berkerumun di kejauhan untuk menonton, bergumam, suara mereka bergetar. Siapakah pengikutnya jika bukan Du Guming? Setelah duel terakhir antara Du Guming dan Meng Beihe, mereka sudah tahu bahwa Lin Nan jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi lagi, dan Du Guming bukanlah bos yang bisa mereka andalkan. Haha, Xueyan, kamu sepertinya sedikit takut dengan tongkat hitamnya. Mungkinkah teknik tongkat adalah kekuatan terkuatnya? Ya, Ling Xueyan ingin membantah Gao Yanan, tapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Lin Nan, yang bisa melawan siswa kelas 5 Bai Meng sedemikian rupa, pasti memiliki kekuatan yang tidak kalah dari miliknya. Pada saat ini, dia ngeri memikirkan keterampilan tongkat Lin Nan yang luar biasa, bahkan jika itu hanya dilakukan di Sanhua. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Lin Nan, yang kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa, masih berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Itu sungguh mustahil. Masih ingin melawan. Mati. Ceritanya panjang, tapi sebenarnya hanya terjadi sesaat. Bai Meng, yang hampir pingsan karena pukulannya yang sangat kuat, mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya setelah penyesuaian singkat. Sambil berbicara, dia tiba-tiba melangkah dengan kakinya, maju ke arah Lin Nan dengan kecepatan tinggi dengan pedangnya, dan menebas dengan satu serangan. Ketika beberapa tetua ragu-ragu untuk menghentikannya, sosok Lin Nan tiba-tiba bergerak, hampir mencapai titik ekstrim, meninggalkan bayangan di tempat, tetapi dia sendiri. Diam, seperti hantu. Seorang prajurit dengan tingkat kultivasi rendah hanya bisa merasakan matanya kabur. Lin Nan sama pintarnya dengan seekor loah, dan tidak menentu seperti hantu, dia menghindari situasi yang menurut Bai Meng pasti akan meninggalkan Lin Nan dengan darah berceceran di tempat, dan setidaknya setengah cacat dalam efektivitas tempur, tapi dia benar-benar kecewa.
Tidak bagus. Pada saat ini, seluruh tubuh Bai Meng diliputi kedinginan, dan intuisinya yang tajam memungkinkan dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke belakang dengan backhandnya tanpa ragu-ragu. Bang! Tapi yang membuatnya takut adalah pada saat dia menyerang dengan pedangnya, kekuatan mengerikan tiba-tiba jatuh dengan keras di atas kepalanya. Sudah berakhir, serang dan basmi. Bai Meng tahu bahwa lawannya telah berhasil menggunakan serangan yang menurutnya pasti akan menang. Tidak ada celah dalam perlindungan tubuh pedang, dan dia dipukul dengan gerakan kaki yang aneh dan menakutkan. Tidak ada cara untuk menghindarinya, dan tidak ada waktu untuk menghindarinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memusatkan seluruh kekuatannya ke arah atas kepalanya dalam sekejap. Apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya atau tidak, dia tidak tahu, itu lebih tergantung pada pihak lain. Berani, hentikan, tertawa. Tiba-tiba, energi menakutkan tiba-tiba jatuh dari kehampaan, dan dengan ledakan, Lin Nan, yang akan berhasil, langsung terlontar. Engah, panah darah keluar langsung dari mulut Lin Nan. Nak, kamu benar-benar ingin membasmi seseorang di depan umum. Basmi Bai Meng, kepala siswa kelas 5. Kamu secara terang-terangan melanggar hukum Suantian. Kamu mencari kematian. Suara familiar dari Lin Nan mengikuti. Lin Nan, yang terluka langsung secara internal oleh kekuatan yang menakutkan, dipenuhi amarah saat ini. Guk-guk tua, ledakan, darah kekerasan, semangat juang yang tak ada habisnya, dan kemarahan yang luar biasa tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Nan. Itu sangat menakutkan, bahkan para murid dari 4 alam ekstrim merasakan tekanan yang mengerikan. Pada saat ini, itu meletus dari tubuh Lin Nan. Tongkat hitam ada di tangannya dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Meong, aduh, pada saat yang sama, nyala api yang membara tiba-tiba muncul di samping Lin Nan, dan dalam sekejap ia berubah menjadi binatang menakutkan dengan kekuatan tak terbatas dan api tak berujung membakar seluruh tubuhnya. Membasmi. Pada saat ini, Xiao Yan, meskipun dia tidak masuk ke dalam barisan monster tingkat surga, aura api menakutkan di sekitarnya lebih menakutkan daripada monster tingkat surga biasa, dan dia bergegas menuju pengunjung dengan kasar. Semua orang tercengang dan terkejut. Orang yang memblokir Lin Nan dan langsung melukai Lin Nan tidak lain adalah Zhou Kuan yang lebih tua yang ingin mengganggu Epiphany Lin Nan tadi malam. Dia jelas ditahan dan dibawa pergi oleh Penatua King Yu tadi malam, tetapi dia tidak berharap untuk muncul lagi hari ini, dan dia ingin menghukum Lin Nan dengan lebih kejam dan langsung melukai Lin Nan secara serius dan muntah darah. Patung tanah liat itu masih memiliki 3 titik api. Pada saat ini, Lin Nan tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya, tapi dia benar-benar tidak mampu mengendalikan amarah yang mengamuk di dalam hatinya. Berlatih keras selama sebulan di tungku alkimia, keluar dengan keras. Dan Lin Nan, darah terbakar, darahnya mendidih. Energi yang agung dan kental serta semangat juang yang luar biasa, pada saat ini, naik ke langit seperti asap serigala berdarah. Ledakan, Lin Nan terlontar di tengah seruan banyak orang. Batang besi gelap di tangannya tiba-tiba memancarkan ribuan cahaya kemasan gunung. Aura sombong seperti laut muncul dengan ledakan keras. Satu serangan, pengadilan kematian. Guk-guk tua Zhou Kuan meraung dengan marah dan melambaikan telapak tangannya ke arah Lin Nan dan Xiao Yan. Di puncak alam Cao Yuan akhir, dia sama sekali tidak mempertimbangkan Lin Nan dan Qi Yanhu. Meskipun dia terkejut dengan aura dan kekuatan yang dilontarkan Lin Nan dan Qi Yanhu saat ini, dia hanya mengikuti Lin Nan dan milik Qi Yanhu itu hanya kejutan. Bang! Gemuruh. Lin Nan dan Xiao Yan ditampar oleh guk-guk tua Zhou Kuan dengan tamparan di wajahnya di tengah seruan banyak orang. Baik Lin Nan dan Xiao Yan memuntahkan darah saat mereka masih berguling, dan Lin Nan bahkan melepaskan batang besinya dan terbang keluar. Kakak, adik laki-laki, Lin Nan, cek cek cek. Tiba-tiba, 3 sosok naik ke langit untuk menangkap Lin Nan, yang sedang berguling dan terbang, menyemburkan darah. Mereka menyimpulkan bahwa Lin Nan pasti menderita luka parah, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya. Hal ini membuat mereka bertiga tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak, jadi mereka secara refleks melompat ke langit. Mereka tahu bahwa jika Lin Nan, yang telah menghilangkan kekuatannya, dibiarkan jatuh ke tanah, dia pasti akan mati. Lin Xiaoli adalah orang pertama yang melompat. Di sebelahnya, gadis pemurni senjata berbakat Sue Fei adalah yang kedua. Tapi pada akhirnya, sesosok tubuh melompat dari arah lain, tapi itu lebih cepat dari mereka berdua menangkap Lin Nan yang berguling dalam satu langkah dan memeluknya. Adegan keberanian dan menantang maut Lin Nan, hasil seperti itu terjadi, meskipun semua orang terkejut, tapi itu sudah diduga, dia adalah seorang tetua Akademi Jinghua. Puncak alam Cao Yuan akhir, yang merupakan syarat dasar untuk memperoleh gelar sesepuh. Dan Lin Nan baru saja memasuki alam 4 ekstrim. Hewan peliharaan spiritualnya hanyalah puncak dari tingkat akhir bumi, yang setara dengan puncak dari alam 4 ekstrim akhir seorang pejuang, seberapa kuat dia.
Ah! Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia, penuh ketakutan dan kemarahan, menarik perhatian semua orang pada sesepuh Zhou Kuan yang menamparkan Lin Nan dengan telapak tangannya. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Penatua Zhou Kuan menutup matanya dengan tangannya, dan darah mengalir di antara jari-jarinya. Orang menyebalkan kecil, aku ingin kamu mati. Zhou Kuan membuka tangannya seperti orang gila, dan energi sejati yang tak ada habisnya serta kekuatan menakutkan meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mata Zhou Kuan telah berubah menjadi lubang darah tanpa bola mata, dan jarum emas tebal berserakan di tanah. Buta, tertawa. Zhou Kuan yang buta tiba-tiba dan dengan kasar bergegas menuju ke arah Lin Nan dengan bantuan penginderaan napasnya. Saat ini, dia benar-benar gila dan buta. Dia, seorang tetua yang bermartabat, sebenarnya dibutakan oleh seorang murid pria yang kehilangan matanya. Mati, tidak peduli apa, dia harus membasmi Lin Nan hingga berkeping-keping, jika tidak maka akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Jeritan itu datang satu demi satu. Murid, guru, dan bahkan tetua biasa yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berpencar untuk menghindari Zhou Kuan, yang berada dalam keadaan gila. Zhou Kuan memiliki kekuatan bertarung dari 100 tetua yang kuat. Bahkan jika orang-orang yang hadir telah melihat keseriusan situasi, mereka tidak dapat menghentikannya dan tidak berdaya untuk menghentikannya. Kiri depan, balikkan gerak kaki energi sebenarnya. Di sebelah kanan, gerak kaki dari kombinasi 3 kekuatan. Konsentrasikan napasmu, pelan-pelan 3 poin. Belok kanan, percepat, gerak kakimu yang merajalela. Saat ini, Ling Xueyan benar-benar bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dan menangkap Lin Nan yang terluka parah. Ketika dia mendarat dengan dia di sisinya, wajahnya tiba-tiba terasa panas. Bagaimana mungkin? Namun saat ini, jeritan guk-guk tua Zhou Kuan yang sudah terkunci oleh tekanan aura yang menakutkan, membuatnya kembali kebingungan, atau bisa dikatakan jiwa dan raganya terkurung dan dikunci oleh tekanan aura lawan yang jauh melebihi dirinya. Dunia, tapi tiba-tiba, dengan mulut penuh darah, tubuh bagian atas terbuka, dan tubuhnya jelas lemah di pelukannya, Lin Nan, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, tiba-tiba mengirim pesan kepadanya menahannya dengan kekuatan nafasnya. Tekanannya menghilang, dan yang membuatnya semakin bingung adalah dia memahami arah yang diarahkan Lin Nan padanya dan gerakan kaki yang dia minta untuk digunakan. Sampai dia membuat banyak tikungan dan belokan, tampaknya dengan mudah melarikan diri dari cengkeraman dan kejaran guk-guk tua Zhou Kuan, Ling Xueyan merasa seolah-olah dia berada dalam kabut dan itu tidak nyata. Bagaimana Lin Nan melakukannya? Setelah melepaskan kuncinya, Lin Nan sepertinya mengalami koma, matanya tertutup rapat, dan tidak ada suara lagi, tapi... Raungan guk-guk tua Zhou Kuan dan perubahan arah yang cepat membuat Ling Xueyan mengerti bahwa jika dia tidak segera menjauh, dia akan segera ketahuan, dan dia tidak bisa menolaknya tertangkap. Zhou Kuan menjadi gila dan membasmi mereka semua. Dia harus melarikan diri dengan seluruh kekuatannya sebelum para master dari akademi tiba. Tertawa, Ling Xueyan sangat cepat sehingga dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan melarikan diri seperti orang gila. Untuk pertama kalinya, mungkin itu adalah ketakutan di hatinya dan ancaman terhadap hidupnya. Ling Xueyan merasa seperti alam semesta kecil meledak, menembus batas kemampuannya, dan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Kecepatannya, setiap langkah yang diambilnya, seperti terbang melintasi langit, membubung ke awan dan kabut energi dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Satu-satunya perasaan adalah kekuatan tak berujung mengalir ke kakinya, membentuk jimat Qinggong terkuat dan tercepat, dan langkahnya seperti kilat. Darah yang disumbangkan menodai payudaranya. Darah Lin Nan. Memegang Lin Nan di pelukannya, dia bisa dengan jelas merasakan darah hangat keluar dari tubuh Lin Nan, yang membuatnya berlari lebih cepat dan lebih gila. Pada saat ini, dia lupa bahwa Lin Nan adalah seseorang yang sangat dia benci sehingga dia berharap dia bisa dihancurkan menjadi kepala Nangui. Dia juga lupa bahwa dia dan Lin Nan hanyalah pernikahan angan-angan antara dua tetua keluarga, pernikahan yang dia pikirkan benar-benar mustahil. Beberapa hanya cemas dan panik. Melarikan diri. Melarikan diri secepat mungkin. Ling Xueyan, yang sangat panik sehingga dia hanya ingin melarikan diri dengan cepat, tidak menyadari sama sekali bahwa setelah dia melarikan diri dari kunci guk-guk tua, Zhou Kuan dan Lin Nan berhenti mengingatkannya, dia tidak pernah bertemu orang lain di sepanjang jalan. Sampai dia tidak bisa lagi mendengar suara guk-guk tua Zhou Kuan dan Ling Xueyan merasa lebih aman, dia tiba-tiba merasakan kelemahan dan tiba-tiba terbangun. Di mana kita? Ah! Puff! Ling Xueyan melihat pemandangan pegunungan yang benar-benar tandus dan punggung bukit liar di depannya, dan berkata dengan terkejut di benaknya. Tepat ketika pikiran ini muncul, gelombang pusing dan kelemahan yang ekstrim melanda dirinya, menyebabkan dia pingsan ke tanah sambil memegang Lin Nan. Saat dia pingsan, dia tanpa sadar memeluk Lin Nan erat-erat.
Kemudian, aku menghapus. Lin Nan, yang tampak koma, hampir tidak berteriak. Pada saat ini, dia berbaring sepenuhnya di tubuh Ling Xueyan, terutama kepalanya terkubur langsung di tubuh suci Ling Xueyan. Di antara puncak kembar, banyak sekali pelamar yang ngiler. Tidak masalah jika Lin Nan benar-benar tidak sadarkan diri. Intinya adalah, orang ini tidak pingsan sama sekali. Perasaan itu benar-benar sangat nyaman dan menyenangkan. Ditambah dengan indera penciuman Lin Nan, yang lebih sensitif daripada hidung guk-guk, aroma samar tubuh perawan Ling Xueyan semakin diperkuat. Mabuk, kakak mabuk. Biasanya, rasa malu Lin Nan akan muncul setelah kontak yang begitu menawan dan intim, tetapi yang aneh adalah kali ini, dengan Ling Xueyan, Lin Nan tidak merasa malu sama sekali, dan hanya punya satu pikiran. Jika kamu punya keuntungan, jangan manfaatkan orang menyebalkan itu. Jika kamu punya tahu, jangan dimakan. Sebenarnya, sejak awal, Lin Nan tidak pernah menyangka bahwa gadis sombong seperti Ling Xueyan akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya. Cukup baik untuk tidak memukuli guk-guk yang tenggelam dan menambah penghinaan pada lukanya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkannya. Lin Nan memang terluka parah oleh Zhou Quan, tetapi tidak peduli betapa gilanya dia tidak cukup gila untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melampiaskan amarahnya. Jika dia berani melakukan ini, dia memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri, tetapi Ling Xueyan melakukan tendangan voli secara langsung. Dia berdiri dan memeluknya pada saat terlemahnya. Hal ini membuat Lin Nan berubah pikiran untuk melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Pertama, dia terluka parah oleh guk-guk tua itu. Jika dia memaksakan diri untuk melarikan diri, niscaya dia akan terluka lebih parah. Seseorang membantu, dan itu adalah seseorang yang pasti lebih cepat darinya, jadi mengapa tidak? Kedua, hari ini dia bahkan memperlihatkan teknik tongkatnya yang paling kuat, dan membutakan Zhou Quan, yang berada di puncak alam Caoyuan akhir, di kedua matanya langit dengan mulutnya. Apakah terlalu berlebihan untuk melarikan diri dengan kekuatan? Oleh karena itu, Lin Nan mengubah perhatiannya dalam sekejap dan dengan tenang menerima masalah, menantu perempuan muda, menyelamatkan suami, sebagai hal yang biasa, tanpa berpikir terlalu banyak. Satu-satunya hal yang dilakukan Lin Nan adalah menyembunyikan auranya untuk Ling Xueyan dan dia. Teknik kondensasi Qi dari alam spiritual terkonsentrasi pada Ling Xueyan dan dia, dan ditambah dengan intuisinya yang tajam untuk menghindari nafas yang terkunci, dia sudah mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat untuk membentuk nafas terselubung yang mengganggu dan menyesatkan lawan, mengunci, dan berhasil dia melarikan diri dari kejaran Zhou Quan. Lin Nan telah mengalami situasi ini berkali-kali dalam 2 tahun terakhir. Meskipun lawannya pada saat itu tidak memiliki master di puncak alam Caoyuan akhir, Lin Nan pada saat itu tidak berada di alam 4 ekstrim saat ini. Ling Xueyan, yang telah menenangkan semangatnya, merasa bahwa seluruh kekuatannya telah terkuras habis saat ini. Energi, kekuatan, dan energi aslinya benar-benar hilang, dan dia ditekan oleh Lin Nan. Meski membuatnya panik, terutama perasaan melengkung di dadanya, yang membuatnya mati karena malu, namun saat ini tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mendorong Lin Nan menjauh. Dengan kata lain, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mampu mendorong Lin Nan, yang tidak sadarkan diri dan terluka parah. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Bukankah lebih baik kalau orang menyebalkan itu mati? Kenapa, aku sebenarnya, sepertinya, seolah-olah, tidak ingin dia mati. Ling Xueyan terengah-engahnya yang montok naik dan turun, tapi itu tidak sekeras naik turunnya detak jantungnya. Ketika dia bangun, dia hampir curiga bahwa dia telah ditipu oleh Lin Nan. Tapi dia jelas terjaga dan tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, tetapi pada saat ini dia bahkan tidak bisa mendorong Lin Nan menjauh. Jangan mencoba sama sekali, karena takut melukai Lin Nan. Malu, wajahnya memerah karena malu. Setelah mengatur pernapasannya selama beberapa menit, Ling Xueyan mendapatkan kembali kekuatannya dan dengan hati-hati memisahkan Lin Nan dan membiarkannya bersandar pada salah satu lengannya. Segera, dia mengeluarkan 2 botol giok dari tas Qian Kun. Salah satunya hanyalah Yuan Pui dan biasa. Dia menelan 10 pil sekaligus untuk memulihkan energi aslinya. Kemudian dia membuka botol giok halus lainnya, mengeluarkan pil hijau, dan memasukkannya langsung ke mulut Lin Nan. Aroma obat meluap. Ini jelas merupakan ramuan penyembuhan yang sangat berharga. Xiao Huandan, hanya dari aroma obatnya, Lin Nan dapat dengan jelas mengetahui jenis ramuan apa itu dengan menghasutnya sedikit menggunakan lubang hidungnya tanpa terasa. Meski belum pernah melihatnya, apalagi memakannya. Lepaskan aku. Apa kamu ingin bergerak begitu cepat? Sayang sekali, gadis ini rela menyerah pada kakakku. Sebelum Lin Nan bisa bereaksi, Ling Xueyan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Demikian pula, sebelum Lin Nan bisa meludahkannya, dia langsung ditelan oleh Istana Abadi Qian Kun dalam pikirannya. 240.